Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Amma ba'du fa ya ayyuhal khatirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali pertemuan di Jumat ini tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal 6 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita yang masih diringankan langkahnya oleh Allah, diberikan kekuatan iman, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah, seruan Al-Quran dalam menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah sebagai Jumat yang terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat khusus diri khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian agar senantiasa untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya kelak saat kita kembali kepada Allah, kita membawa bekal ketakwaan kita sebagai bekal terbaik
saat kita berjumpa kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat, ummati Rasulillah, Allah yarhamukum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di awal-awal bulan Zulhijjah. Saat ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah. Tepat pada hari ini dan tadi pagi kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Dan tidak lama lagi dan tinggal hitungan hari tahun 1446 Hijriah akan berakhir. Tentu kalau ditanya, apakah kehidupan kita ingin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Pasti kita menjawab, ingin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan, barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hidupnya tahun ini sama saja dengan sebelumnya, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk dari tahun sebelumnya, maka dia adalah orang-orang yang celaka, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kehidupan kita di tahun ini, semoga kehidupan kita di awal-awal bulan Zulhijjah ini akan lebih baik dan lebih bahagia. Maka pertanyaannya, sikap apa yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini, agar kehidupan kita di awal-awal bulan Zulhijjah dan sebentar lagi kita akan merasakan bagaimana pergantian tahun, better and before, itu lebih baik dan lebih bahagia. Setidaknya ada 3 sikap utama, ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih bahagia. Yang pertama sikapnya adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin sebagai perbaikan untuk kita di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan dengan iman, duhai orang-orang yang beriman. Yang disapa adalah orang yang beriman. Apa perintah Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanzur, dan perhatikanlah nafsu ma qaddamat lighad. Setiap di antara kamu sekalian dengan apa yang pernah kalian lakukan di waktu yang kemarin. Saudara, Allah yang perintahkan kita muhasabah.
Allah yang perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Maka orang yang pandai bermuhasabah itu adalah orang yang pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detik-detiknya, hari-hari itu perbaikan dan kebaikan. Kenapa? Iya, karena orang yang pandai bermuhasabah itu tahu hidupnya bukan tentang di dunia ini saja, tapi hidupnya untuk kehidupan pasca dunia ini, tapi hidupnya untuk kehidupan setelah dunia ini. Seperti halnya kita tahu, manusia itu akan mengalami dalam 12 tahapan kehidupan. Yang pertama, alam ruh, sudah kita lewati. Yang kedua, alam rahim, juga sudah kita lewati. Yang ketiga, alam dunia, sedang kita alami. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam akhirat. Yang keenam, alam dibangkitkan. Yang ketujuh, alam dikumpulkan. Yang kedelapan, alam ditimbangkan. Yang kesembilan, alam dihisapkan. Yang kesepuluh, alam diberikan pertolongan atau syafaat. Yang ke-11, alam diperjalankan di sebuah jembatan yang disebut dengan Yaumus Sirat. Dan yang ke-12, alam ditentukan setiap amal kita, dua tempatnya, surga atau neraka. Maka orang yang pandai bermuhasabah itu tahu dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, justru hidup itulah untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, saudara, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka saat kita diizinkan bertemu dengan tahun 2025, saat kita diizinkan bertemu dengan awal bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan dalam diri kita muhasabah. Kita lihat dosa yang sering kita kerjakan. Kita lihat maksiat yang sering kita lakukan. Kita lihat kira-kira perintah Allah mana yang belum kita tunaikan, sehingga kita tidak akan sibuk mencari aib orang lain. Kenapa? Karena aib kita begitu banyak. Jauh kesombongan daripada orang yang pandai bermuhasabah. Dan ini penting, saudara, jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Maka orang yang pandai bermuhasabah akan menjadikan sikap terbaiknya untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Hadirin sidang Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sikap pertama kita hadirkan yaitu muhasabah, maka sikap kedua setelah muhasabah adalah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa ada 4 maknanya. Yang pertama, melangkah. Yang kedua, berubah. Yang ketiga, berpindah. Yang keempat, meninggalkan. Orang yang ingin hidupnya lebih baik, saat dia diizinkan bertemu dengan tahun 25, saat dia diizinkan bertemu dengan awal bulan Zulhijjah, dia pastikan dalam dirinya dia hijrah. Dia melangkah menuju langkah yang lebih baik. Dia berubah dari keadaan yang belum baik kepada yang baik. Dia berpindah. Dia mengintrospeksi diri. Dari yang sebelumnya tidak taat menjadi taat. Dari yang sebelumnya bergelimang maksiat, tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhijrah itu tahu
Maka orang yang berhijrah itu tahu lebih baik dia kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa? Karena orang yang berhijrah itu tahu ketika dia meninggalkan sesuatu yang buruk, ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, dia yakin pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang berjihad di jalan Allah, imannya sungguh-sungguh, jihadnya sungguh-sungguh, hijrahnya sungguh-sungguh. Apa balasannya? Ulaika yarjuna rahmatullah. Maka orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah. Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini perlu dicatat baik-baik saudara. Siapapun yang saat ini meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, percayalah Allah sedang mencintai. Ketika Anda melangkahkan kaki pada satu kebaikan, percayalah Allah sedang mencintai. Tapi mohon maaf, ketika Allah mencintai hambanya itu, bukan Allah kasih dunia, bukan Allah kasih harta, bukan Allah kasih pangkat kedudukan yang tinggi, bukan Allah kasih dunia yang seakan-akan membahagiakan, bukan. Kalau semua itu menjadikan kita jauh dari Allah, itu bukan tanda cintanya Allah, justru Allah sedang murka kepadanya. Dan itu yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajatnya oleh Allah, padahal itu adalah ranjau yang akan menjatuhkanmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita diizinkan bertemu dengan tahun 2025, hitungan hari tahun 1446 Hijriah akan berakhir, kita pastikan dalam diri kita hijrah. Yang sebelumnya pemarah berubah, ayo berubah jadi pemurah. Yang awalnya pengejek berubah jadi pengajak. Yang awalnya pelit berubah, ayo jadi dermawan. Yang awalnya nggak pernah sholat berjamaah di Masjidul Huda, ayo berubah. Yang awalnya nggak pernah sedekah, ayo berubah. Semua harus berubah, saudara. Karena itu ciri dan tanda orang itu berhasil. Hadis dan Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita muhasabah, setelah sikap yang kedua kita hijrah, maka sikap yang ketiga yang mesti kita hadirkan adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, berkesinambungan. Bahagia sekali ya orang yang istiqomah dalam hidupnya. Setiap manusia itu rugi, saudara, kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi, kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal pun rugi, kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan semua yang beramal pun berpotensi rugi, kecuali orang yang istiqomah dengan amalnya. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Maka buah dari keistiqomahan adalah kebahagiaan. Buah dari keistiqomahan itu adalah kelapangan. Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dalam hidupnya, kepada orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Dengan apa? Janji Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kok hidup saya terasa berat? Ustaz, kenapa kok masalah datang silih berganti dan saya berat menjalaninya? Satu jawabannya, saudara. Apa? Karena kita jauh dari Allah. Tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang maha besar. Yang bikin masalah jadi besar karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum hari raya Idul Adha, momentum bulan Dzulhijjah, kita jadikan motivasi buat kita untuk selalu muhasabah, untuk selalu istiqomah, dan untuk selalu hijrah. Mudah-mudahan kelak ketika Allah panggil kita senantiasa dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa fa'alul khairan wa jannibul sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pada Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat dengan penuh keikhlasan karena Allah. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini senantiasa berada di jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semoga niat hajat kita senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyul hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan la tu'azzibna alayhi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.